Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari sama-sama saat ini, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, sama-sama beribadah. Tuhan, terima kasih. Sangat ajaib, sangat mulia, kasih setiamu di dalam kami Tuhan. Kami bawa pujian ini, kami bawa syukur kami. Kami mau nyatakan Tuhan yang kami sembah sangat luar biasa, sungguh ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan di hadapan Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Tuhan sangat baik. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Selalu ada mujizat, selalu ada tipu Tuhan bagiku. Ajaib, haleluya. Sembahlah Dia. Syadadadede bakarala bayarala bayarala bas. Nama karala bayarala ba. Yesus ajaib, besar kasih-Mu bagiku. Anugerah-Mu melimpah. Ajaib-ajaib Kau Tuhanku. Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Wow. Aku percaya ada mujizat. Percayalah. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali di malam hari ini, program Connected in Jesus. Senang sekali, sukacita sekali saya bisa bersama-sama guys, jemaat online di Connected in Jesus malam hari ini. Kita berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Di bulan Januari 2026 ini, kita telah melewati 2 minggu. Kita harus melangkah, harus selalu siap bersama Yesus setiap hari. Perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kemuliaan, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari mujizat. Selalu siap bersama Yesus setiap hari. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang Kau terus berikan pada kami, umat-Mu, dimanapun kami berada yang menyaksikan tayang online ini. Kami bersukacita atas kesempatan malam hari ini. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau, tegur kami, nasihati kami,
sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, lepaskan yang terikat, hibur yang dalam kesusahan, berikan kekuatan bagi yang lemah. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus Kristus, biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Malam hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Di malam hari ini saya senang sekali bisa menyapa guys, jemaat online Connected Jesus. Mari ketik di kolom chat Bapak Ibu, sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Ketik di kolom chat, sekali Yesus selamanya Yesus. Dan ketik juga dari daerah mana guys Bapak Ibu berasal. Apakah dari Pulau Papua, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dimanapun di seluruh dunia. Mari ketik di kolom chat asal daerah. Biar kami saling mendoakan, kita saling mensupport, dan saling menguatkan. Dan juga jangan lupa guys untuk membagikan atau men-share link-link dari live streaming kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Mari share, biarlah pelayanan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus, yaitu dengan cara kita men-share link-link ini, men-share ke marketplace-mu, di kantormu, di komunitasmu, di apapun aspek kehidupanmu. Mari men-share biar menjadi berkat buat orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan, saya ambil tema khotbah malam hari ini itu berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman saat rencanamu gagal, tapi rencana Tuhan jalan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9 kita buka bersama-sama. Amsal 16 ayat 9. Saya bacakan Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Haleluya. Guys, saudara, Raja Salomo memberikan gambaran tentang perbedaan antara aktivitas manusia yang seringkali sibuk dan cemas dengan otoritas Tuhan yang tenang dan kokoh. Nah, Salomo mengingatkan bahwa meskipun manusia memiliki kebebasan untuk merancang, Tuhanlah pemegang kendali kehidupan kita. Amin. Rencana manusia itu seringkali rapuh karena kita apa? Karena kita tidak bisa melihat masa depan kita. Sebaliknya rencana Tuhan adalah batu karang yang tidak tergoyahkan. Ketika rencana kita gagal, seringkali kita bukan karena Tuhan jahat, tetapi Ia sedang menarik kita keluar dari tenunan yang rapuh dan menempatkan kaki kita di atas fondasi yang kokoh, agar hidup kita tidak runtuh saat badai datang. Haleluya, puji Tuhan. Guys, di malam hari ini tentunya kita semua, banyak anak muda yang menonton di usia 20-an sampai 30-an mengalami namanya quarter life crisis. Quarter life crisis, di mana contohnya teman-temanku sudah menikah semua, saya masih sendiri. Orang lain sudah promosi pekerjaannya, orang lain sudah S2, S3, saya masih begini-begini aja, terjebak di kerjaan yang aku benci. Aku merasa salah jurusan dalam kuliah, buang-buang waktu 4 tahun, akhirnya saya di tempat yang salah bekerja. Itu adalah namanya quarter life crisis. Kita merasa Tuhan diam atau Tuhan jahat karena membiarkan rencana kita yang sudah rapi kita susun berantakan. Nah, kita stres karena timeline kita meleset. Itu yang terjadi sekarang. Timeline kita meleset, hidup rancangan kita, cita-cita kita, masa depan kita yang kita sudah rencanakan terpeleset. Rencanamu gagal bukan berarti masa depanmu juga gagal. Tapi di sini justru seringkali pintu yang tertutup adalah cara Tuhan untuk berkata pada kita, bukan lewat situ nak, mau kemana engkau? Lewat sini, ini jalan yang lebih baik. Itu caranya Tuhan untuk kita dituntun kembali, berbalik. Tuhan selalu mencari kita. Seperti dalam kitab Kejadian, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Mau kemana engkau? Bukan lewat situ. Malam hari ini Tuhan akan membawa kita pada rencana Tuhan yang indah. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Siapa di sini yang punya rencana hidup yang sudah disusun rapi sejak masih bangku SMA atau bahkan kuliah pun berbeda akhirnya kenyataan yang terjadi setelah engkau mengalami pendidikan SMA-mu, kuliahmu ternyata berbeda dengan apa yang engkau cita-citakan. Mungkin rencana kita kerja di perusahaan A jadi perusahaan C. Cita-cita kita menjadi S2 tapi hanya S1. Berbagai macam rencana-rencana kita. Ingin menikah dengan si A, akhirnya menikah dengan B. Berbeda lagi. Tujuan-tujuan kita tidak tercapai. Nah, rasa sakitnya, kecewanya pasti ada. Kita bertanya, Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berusaha, kenapa gagal-gagal terus ini? Ibarat anak kecil meminta roti pada papanya, kalau tidak kasih, dia menangis. Padahal papanya sudah siapkan stik ayam ini. Dia menangis, akhirnya dia menangisi rotinya terus, tapi padahal ada suatu hal yang lebih besar yang ayah ingin kasih. Misalnya cake ataupun stik ayam, stik sapi. Nah, hari ini kita sedang menangisi rencana yang gagal. Angkat wajahmu malam hari ini, angkat. Lebih pede lagi melangkah malam hari ini. Karena engkau tahu, kau harus tahu bahwa ada Yesus yang akan menuntun jalan kehidupanmu, masa depanmu. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk masa depanmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam poin utama saya di malam hari ini. Poin utama itu respon saat rencana kita gagal. Bagaimana kita tetap berjalan dalam iman ketika jalan di depan terlihat buntu. Sekali lagi saya katakan, bagaimana kita tetap berjalan dalam iman ketika jalan di depan kita buntu. Yang pertama, sadari bahwa kita hanya melihat halaman, Tuhan melihat bab. Haleluya. Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 11. Sekali lagi Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Haleluya. Masalah utama kita adalah keterbatasan pandangan kita, keterbatasan untuk memprediksi masa depan kita. Itu di luar kendali kita. Kadang-kadang manusia berpikirkan hal-hal yang di luar kemampuannya, di luar kendalinya. Masa depannya, jodohnya, pekerjaannya bagaimana. Mari kita menenangkan diri saat ini, malam hari. Apa yang kita bisa kendalikan, itu yang kita pikirkan sejenak. Masa depanmu, apapun itu, di luar jangkauanmu, serahkan pada Tuhan. Kita hidup di masa kini, present. Tapi Tuhan ada di kekekalan, eternal. Nah, kita melihat saat ini, aku dipecat, ini bencana. Tuhan melihat kamu dikeluarkan dari situ supaya tidak terjebak di karir yang mematikan potensimu 5 tahun ini atau 5 tahun lagi. Itu ada maksud Tuhan semua. Nah, misalnya saat kita pakai Google Maps, GPS, kita salah berbalik, Google Maps akan berkata putar balik atau menghitung ulang. GPS tidak marah, GPS tidak bentrok dengan Anda. Tidak mogok dia, tapi dia cuma mencari rute baru ke tujuan yang sama. Amin. Begitu juga Tuhan. Jika engkau salah melangkah bukan berarti Tuhan diam, Tuhan marah. Tuhan mau engkau berbalik arah untuk menuju pada tujuan yang sama, versinya Tuhan, bukan versinya kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saat rencanamu gagal, Tuhan sedang melakukan perhitungan ulang. Katakan tadi, tujuannya tetap sama, rancangan damai sejahtera, tapi rutenya diubah demi keselamatanmu. Poin yang kedua, pintu tertutup adalah perlindungan, bukan penolakan. Pintu tertutup adalah perlindungan, bukan penolakan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Sama-sama kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Haleluya. Paulus, rasul yang hebat waktu itu, juga pernah gagal rencananya. Dia punya strategi ke Asia, ke Bitinia. Rencananya mulia untuk beritakan kabar baik, beritakan kabar sukacita. Tapi Tuhan tutup pintu.
Apakah Paulus kurang beriman? Tidak. Apakah Paulus berdosa? Tidak. Tuhan menutup ke Asia, pintunya untuk ke Asia, karena Tuhan mau Paulus ke Eropa dulu, ke Makedonia. Jika Paulus memaksa mendobrak pintu Asia, sejarah gereja di Eropa tidak akan terjadi sampai detik ini. Itu adalah rencana Tuhan. Jadi bilang engkau gagal, engkau belum mencapai cita-citamu, kau berdoa. Ada maksud Tuhan dari semua rencanamu yang gagal. Jangan engkau kecewa, depresi, akhirnya engkau makin kepahitan dengan masa depanmu, dengan usahamu yang tidak berhasil atau gagal. Percayakan semua pada tangan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang menolong engkau untuk engkau lebih bahagia, engkau lebih bersuka cita di masa depanmu dengan rencana-rencana awalmu yang gagal, yang meleset, yang tidak sesuai dengan rencanamu. Poin yang ketiga, iman berjalan selangkah demi selangkah. Iman berjalan selangkah demi selangkah. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, perhatikan alat penerangannya. Pelita atau lampu minyak kecil waktu itu bukan lampu stadion, bukan lampu konser, bukan lampu gereja-gereja mewah, tapi pelita hanya menerangi langkahmu 1-2 langkah ke depan, 1-2 meter ke depan. Tidak bisa menerangi 1 kilometer ke depan. Tuhan jarang memberikan kita peta lengkap 10 tahun ke depan, jarang, tidak pernah terjadi juga. Karena kalau dikasih petamu jalan hidupmu 10 tahun ke depan, engkau tahu semua, kita bakal takut atau sombong. Itu yang terjadi. Bayangkan kalau semua doa-doamu, cita-citamu, keinginanmu kau minta saat ini, hari ini juga langsung Tuhan kasih, akan kacau balau dunia ini. Tuhan punya rencana, maksud ke pribadi lepas pribadi. Siapapun, guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan punya rencana pribadi-pribadimu. Berbeda. Rencana Tuhan bukan rencanamu. Rencanamu bukan rancanganku, Tuhan bilang. Mari, Tuhan hanya memberi terang untuk langkah kita hari ini. Berjalan dalam iman, artinya Tuhan, aku tidak tahu besok bagaimana, aku tidak tahu bulan depan bagaimana, aku tidak tahu tahun depan bagaimana, tapi hari ini aku mau taat. Hari ini aku mau setia, hari ini aku mau melakukan kebaikan bagianku. Berdoa seperti itu. Jadi Tuhan, hari ini aku tidak tahu besok bagaimana, aku tidak tahu minggu depan bagaimana, aku tidak tahu bulan depan bagaimana, aku tidak tahu tahun depan bagaimana. Tapi hari ini aku mau taat dan setia padamu. Hari ini aku mau melakukan bagianku. Mau ucap syukur dalam segala hal. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jika kita sudah melakukan hal, mencoba segala sesuatu dengan cara yang halal dan benar, tapi pintunya tertutup, berhentilah. Jangan habiskan energimu untuk mendobrak tembok. Ganti doamu. Ubah doa dari Tuhan, buka pintu ini, menjadi Tuhan, jika pintu ini tertutup, tuntun aku ke pintu yang Engkau buka. Jangan kau paksa, Tuhan harus seperti yang saya inginkan. Tapi berdoalah, Tuhan, jika pintu yang tertutup, tuntun aku ke pintu yang Engkau buka. Penolakan seringkali adalah pengarahan ulang dari Tuhan. Amin. Saat kita menganggur atau menunggu, jangan diam. Saat kita menganggur atau menunggu, jangan kita diam. Lakukan apa yang bisa dikerjakan tanganmu. Jika engkau masih di PHK atau belum pekerjaan, lakukan apapun. Perajinan tangan atau membuat makanan atau apapun itu yang bisa menghasilkan. Belajar skill baru misalnya. Nah, melayani di gereja, bertemu dengan teman-temanmu, membentuk usaha atau apapun itu, bantu orang tuamu. Tuhan mengarahkan kapal yang bergerak, bukan kapal yang diam. Sekali lagi, Tuhan mengarahkan kapal yang bergerak, bukan kapal yang diam. Jika engkau bermalas-malasan, tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, terus sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan. Mari malam hari ini, guys, adik-adik muda, tetap bergerak terus. Dalam kondisi apapun, jangan kau diam. Karena Tuhan mau engkau bergerak terus, karena di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah untuk engkau. Mulai hari ini, jika timeline hidupmu berantakan, jangan panik. Jika timeline hidupmu berantakan, jangan kau panik.
Hidupmu tidak akan ditentukan oleh rencanamu. Hidupmu tidak ditentukan oleh rencanamu, tapi oleh ketetapan Tuhan, oleh rencana Tuhan. Kita bukan produk gagal, kita bukan produk salah jurusan, bukan kita terlambat, tapi kita adalah proses penulis skenario terbaik, itu Tuhan. Kita sedang dalam proses, kita sedang dalam pendewasaan untuk Tuhan murnikan kita menjadi pribadi yang unggul, berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah engkau merasa engkau dari keluarga miskin, engkau pendidikan pas-pasan, engkau punya relasi yang kurang, tidak ada koneksi. Tetap koneksimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dipercayakan semua ke tangan Tuhan. Terkadang Tuhan harus menghancurkan rencana kita. Terkadang Tuhan harus menghancurkan rencana kita, masa depan kita, supaya rencana kita tidak menghancurkan kita. Amen. Sekali lagi saya katakan, terkadang Tuhan menghancurkan rencana kita supaya rencana kita tidak menghancurkan kita. Itu adalah maksud Tuhan. Lepaskan cengkramanmu pada rencanamu sendiri, pada rencana masa depanmu. Serahkan pena hidupmu kepada Tuhan Yesus dan biarkan Dia menulis bab selanjutnya yang penuh kejutan dan indah. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita, berikan kita masa depan yang ceria, masa depan yang mulia, berharga, di mana saat rencanamu gagal, rencana Tuhan lebih indah. Jadi jangan pernah kecewa, putus asa dengan rencanamu yang gagal. Itu ada maksud Tuhan untuk memprosesmu bab demi bab untuk engkau sesuai dengan rencananya. Aku telah mengenal engkau sebelum engkau di kandungan ibumu. Itu yang Tuhan tahu pribadi kita. Dia adalah arsitek yang agung, yang Dia sudah bentuk. Kita adalah produk unggulannya. Dan Dia tahu mau dibawa kemana produk ini. Percayakan semua pada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tutup ibadah malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua penyertaan-Mu, kasih setia-Mu. Malam hari ini kami datang dengan hati yang jujur. Sebagian dari kami kecewa, lelah, dan bingung karena rencana kami gagal terus. Kami merasa tertinggal dari orang lain. Kami merasa jalan kami buntu. Tapi hari ini kami mau tunduk pada kedaulatan-Mu, pada rencana-Mu yang indah dan ajaib. Kami percaya Engkaulah yang menentukan arah hidup kami. Engkaulah yang menuntun melindungi kami. Terima kasih atas setiap penundaan masa depan kami. Setiap penundaan itu memurnikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini mendidik kami dalam kebenaran dan telah menyatakan kesalahan-kesalahan kami. Berikan kami iman untuk melangkah satu hari demi satu hari. Kami tidak butuh peta lengkap, tapi kami hanya butuh Engkau menggandeng tangan kami. Kami fokus kepada Engkau. Mata kami fokus pada Engkau. Kami tidak terombang-ambing oleh godaan dunia ini. Kami hanya fokus kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, yang dalam kondisi sakit, apapun sakit penyakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, malam ini Engkau sembuh. Pergumulanmu, rumah tanggamu, Tuhan Yesus pulihkan. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Orang tua ini berikan umur panjang, anak-anakmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberkati engkau dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Sampai jumpa pada besok malam. Connected in Jesus Digital Ministry Indonesia, Inspirasi Kristen. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar.